Jadi ya tu orang parang, iya ko mau punai mopi tanya pati ko punna. Tapi iya ko dena mau punai wi berarti ko na tu punna. Tanya hade saa bicara tahu pandrita nih, maka de annaumu saleh khairum min salatil jahil. Nah, ikon itu maka da tinro na tahu pandrita ya se ininya sampajan na tahu bodoh. Tabahannya. Jadi tanya hade saya. May ada tahu pandrita nih. Agan na yase, makuye, komelo ki malayo na to, apa namo tahu biasa nih wadito matinro tahu pandrita, apa makadami tinro na tahu pandrita, tanya tahu pandrita, matinro, tinro na tahu pandrita. Masyarakat muslimin sidang jamaah takziah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kami muliakan, saya panggil ayahanda. Insyaallah. Semoga beliau diberikan keberkahan umur, dan pada malam hari ini kita sekaligus bersilaturahmi di acara ini. Jadi Sitomena, karena ini adalah acara haul untuk almarhum Muhammad Jafar dan Haja Dewi dan juga saudara beliau Muhammad Yamin. Ya. Oh iya, dan Abbas dengan Mustari. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ketoma bicara hakikat kematian iros hitungan na tomatewe kalite onrom. Jadi kehidupan itu sebenarnya Pak kotomelo bicara perjalanan dari alam ruh ke alam rahim ke alam dunia, dari dunia kemudian di alam kubur. Ia watak kalewe onron na ilemma makadaki alam kubur. Tapi ruh itu tempatnya disebut dengan alam barzah. Makanya itu ki buru dua istilah na pakai. Menggunakan alam kubur sekaligus menggunakan istilah alam barzah. Nasabak magai barzah itu sebenarnya kan tirai. Ko ipa bahasa Indonesia, ya ipa bicarogi makadaki sampirang. Karena tembus pakitan. Makanya itu tau matewe aga nasurongan nabi telok ko tau tuwe sebagai adab berlaku tau tu loko tau matewe. Makanya kotolo masyarakat kuburu pada tu kotolo masyarakat tau tu nomor si di nasuro ki nabi tama beresalam. Cuma ko beresalat tomate makadami assalamu alaika ya ahlal kubur. Narekotolo bola na tawe makadaki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, adab dari masuk kuburan itu nasuro ki nabi telega isandala sama ketika mau masuk ke rumah orang. Disunnahkan di ilega sandala. Kemudian yang kedua, denawadi ajulekai. Kita tidak boleh melangkahi batu nisan. Padahal kan iri tero maka ada batu. Onron na tawe ilemma. Tapi itu karena penghargaan. Nasabak magai, tembus pakitan na taw matewe. Itu lokolino. Maka dapat ko carana. Sebenarnya makie, ya ko kajian na taw pandrita pahakike, magi na bittanak kada, annaumu ahul maut. Ia tu matinroy masilas surang siba amatengangnya. Nasabak nasuro ki mak guriwi makada ia tu tahu matewe padale ba tahu matinroy. Aga padana nomor siddi. Ia riasangi pacalaku buru pada tu nareko angka tahu matinro natako katulu-tulu lay gasa. Mapat di mana ngalele na komoto padahal dia dapat diri. Jasadnya tidak disentuh. Matinro itawe tapi dia bermimpi dipukul. Tapi mapat dia alena komoto. Seperti persis orang ketika disiksa di dalam kubur. Tanya jasad na icalla tapi jasadnya merasakan. Iya jolo perluan. Kemudian yang kedua, ia roruwe bisa tembus penglihatannya ke dunia. Makanya, ia tuteko matinroy na katulu-tulu nita alena lau Jakarta, makita matana. Padahal pada saat orang tidur, matanya tertutup. Mata aga na pake makita tau matinroy, nangitay alena jokka. Padahal matanya tertutup. Makanya Nabi mengatakan, annaumu ahul maut. Jadi komeki mak guru ya sange mate, maka pelajari tidur.
Itu istilahnya. Makanya sampai hari ini ulama-ulama kita itu yang ahlus sunnah wal jamaah selalu menganjurkan maka iya nang kata mate umuruk nami je tu letuk. Makanya maka daki tutup usia. Tapi untuk kitab catatan amal, Al-Quran sebutkan inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dena tatut itu kita kecuali dunia kiamat. Jadi dasar orang narekomate tahu amalakna itu kan istilahnya pahalanya itu tidak tertutup. Iya ko mate ki ya umuru elattu. Makanya Nabi tamakada mau pa itawe nareko masih mate. Ini istilahnya. Nabi kan memberitahu sahabat, orang yang lebih dulu meninggal itu bersyukur. Nah sabak magai, angka mau patau milodongan, pahalanya bisa jalan dan dosanya bisa berhenti. Tapi nareko angka tau mate kamaralino pampuni, maka Nabi tecalah ke orang ketika dunia kiamat baru dia meninggal. Nah sabak masa-masa mangi te mate, nah dia kan milodongan. Termasuk alena almarhumah orang tua beliau itu bersyukur. Makanya sabak banyak anak-anaknya mendoakan. Bahkan komelo ki buka dalele, niko bicara hadis. Oh. Satu. Nah kali nih. Jadi ko makadaki iya ko mati tahu nah sebab umurna istilahnya makadaki tutup usia. Tapi kitab catatan amal itu dia tertutup. Bahkan saya punya seorang guru namanya Syekh Muhammad Nur. Itu kajian beliau mengatakan begini. Dan ini yang saya pakai sampai hari ini. Yakini betul itu. Makada angka tahuna 60 tahun tua, tapi di kitab catatan amalnya itu tercatat 50.000 tahun. Jadi angka tahun tua 60 tahun tua. Kalau dihitung kita perhitungan dunia 60 tahun tua. Tapi di kitab catatan amalnya itu tertulis 60.000 tahun misalnya. Magai nasaba angka ukilalan na agamata yasang umur yang pendek tapi berkualitas. Yasang umur yang berkah. Jadi engkau tuh tahu mak barakah yasangnya nu mak barakah cek tapi nilainya besar. Aga yaro, termasuk ibadah-ibadah. Nah sebab ia tuh kelebihan nabita dari nabi-nabi sebelumnya. Ia rosinin nabi mak dioloe. Ia kuyalengi parenta selalu sandarnya kepada Allah. Jadi sininna tu parenta polo ko pong Allah Ta'ala sandarana lo kumani pong Allah Ta'ala. Ko nabi mak dioloe. Tapi untuk nabita angkai sandar kalau ko alena. Angkatoi sandar kalau ko pong Allah Ta'ala. Kega ibadah sandar kalau ko pong Allah Ta'ala. Ia wajib haji wajib. Itu makadaki perintah Allah. Kemudian syahadat wajib. Sampai jam 5 waktu wajib. Puasa ramalangnya wajib. Itu disandarkan ke Allah. Tapi untuk puasa sunnah itu disandarkan ke Nabi. Coba. Makanya itu ibadah yang kemana turunannya. Puasa wajib turunannya puasa sunnah. Sampai jam perlu wajib turunannya sampai jam sunnah. Haji wajib turunannya umrah sunnah. Kenapa ada umrah? Nah sabak makanya nabita maponco umuru na umakku puang iya kuya mi bawa waji ena jamai rogi itu maka diberikanlah hadiah maka iya ko haji mi musuro ngangina cica misi tahu berarti cica misi tahu melaksanakan ibadah aletoi pahala supaya dia bisa melakukan sepanjang waktu maka turunlah perintah umrah itu hadiah untuk Nabi. Makanya itulah Pak, terus terang, saya kasih tahu makada kong tahu makada mitaulat de tamaranaka tidak masalah. Tapi jangan yakini kita makada umat Nabi tamaranaka. Saya mengatakan kalaupun masuk aja tempat turun no. Magai, kita adalah umat yang paling mudah masuk ke dalam surga. Itu kuncinya. Ajak tamaselang, saya termasuk orang yang tidak takut mati. Magai, hampir semua jalan itu dibuka oleh Nabi. Tabayangkan ini bita, purai lulu ngelino. Nabi katakan, bumi itu pernah dilipat. Allah lipat untukku sehingga aku melihat umatku di ujung. Makanya kalau Nabi bicarakan ini Nabi tanda-tanda kiamat itu pas betul. Karena dia pernah melihat perjalanan bumi.
Makanya Nabi tahu betul, maka umatku matu di akhir zaman. Makanya Nabi mencari cara, pekui carana supaya umatku disalama. Nesa Nabi ta makanan kematu, umatku korapang, dia boleh maka pala. Sila lo na ipodan lupa ini. Itu maka dareke. Kan dia sudah tahu itu. Makanya dari situ Nabi berdoa, hampir semua doa yang diajarkan Nabi itu pendek. Iya mina malampe itu kue pasti sambung-sambung nih. Istilahnya doa-doa itu rata-rata pendek. Karena dia tahu, angka matu, makku denu lema kepala. Yo pukora malampe pak dongan namanya apa pak nisa pak bahasa na memang. Yo pui kang tanya bahasa ta. Makanya tegere, makanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka ponco. Kenapa pendek? Padahal sebenarnya kan bisa ditambah. Tapi kenapa dipendekkan? Itu untuk mempermudah umatnya Rasulullah. Makanya kutama ki neraka macila katongan. Iya betul Pak. Walengi istilahnya kan 7 doanya Nabi itu. Hanya 6 yang diterima. Pitu perilawan Nabi tak 6 yang diterima pun Allah Ta'ala. Nomor sidi aja mau pelampiri umuruna umatku pada Nabi-Nabi mak diuloh. Jangan kau panjangkan umurnya. Aja na pada umatna Nabi Musa, aja na pada umatna Nabi Isa yang sampai 1000 tahun umurnya. Alasannya Nabi itu sederhana. Maka dia komadosai umatku kodeto na malampe umuruna dia namete peresa. Ya, tidak lama dihisap. Apa ya kau sisa buita ngumuruna teh na paboto ya serara tu na tau boto itu. Liwa etan na pertanggungjawabkan. Tapi ya kon na mi pulo na tau ngumuruna na paboto palimatanda 30 tau boto paja nih. Kan itu permintaannya Rasulullah. Jangan kau panjangkan umurnya. Makanya maka datu Nabi talikul lisaina hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain. Umur umat itu antara 60 70 tahun. Nah, tapi dari situlah Rasulullah mengatakan, jadikan semua aktivitas umatku adalah ibadah. Iya nanang ka istilahnya atau pandetero maka dan kesempajat tepat tuh, angka nasa jenek teluka, angka maka daja motin robawang, itu semua. Dan itu jelas Pak. Rasulullah kan dalam hadis mengatakan, di sini ada ulama kita hadir ini dari Mesir ini, masya Allah. Saladin Ustaz Saladin ini, masya Allah. Dia masih seleting dengan guru tak Pak Prof Pariwajedi dibawanya sedikit, luar biasa. Beliau kita bersilaturahmi, mestinya beliau yang ceramah. Saya harus ini. Kemudian penting saya sampaikan maka iya rositongan nabita itu sudah minta nilometo. Beku carana umatnya supaya selamat. Jadi permintaannya Rasulullah itu ketika dia minta kepada Allah, maponco umuruna, tapi lipat gandakan pahalanya. Kan itu bedanya. Termasuk nomor sidi saya sampaikan, ada satu ibadah itu yang sangat gampang. Nah sebab ini kan sekarang selalu lomba-lomba naik haji, naik umrah. Lomba-lomba menre Makkah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Itu karena pahalanya besar. Tapi kan modalnya melopoh. Naik haji sekarang modalnya besar. Umrah juga besar modalnya. Tapi kak dene yang mana nanti mampu. Makanya Nabi itu hampir semua ibadah sunnah, dari sekian banyak itu banyak janji umrah. Nah sama ni semeto Nabi makanan ia matu umatku. Kona dapi ni tau seko berlomba-lomba melo menre umrah. Berlomba-lomba itu. Jadi karena istilahnya kejero, maka dari guru ta semangat natote mengumrah makoko besar. Makanya Nabi hampir sholat sunat itu, beberapa sholat sunat itu dijanjikan umrah, pahala umrah. Dengar nigi mas sampaja sunat patan raka yolo na sarae padai pahala melaksanakan ibadah umrah 1 kali. Kenapa dia pakai janji umrah Pak? Kenapa dia tidak pakai janji kirat misalnya pada tomatewe? Kenapa dia janji umrah? Kan nisan memang makadang kau mak kumatu kena dapi waktu na itu di melo mengumrah. Tapi ia naruh tahu dia gaya dina majani yang mana? Itu betongan na iri di gadi tak joka ia na tepat 7 sampai jasuna patan raka yolo nasarae. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan ini haji dan umrah Pak. Siapa yang melaksanakan sholat sunnah isra? Itu di waktu suruh. Pada nareku melaksanakan haji dan umrah bersama saya 3 kali. Tamma. Sempurna. Tahu lega menre Makkah dan umrah, haji dan umrah 3 kali berturut-turut dalam 1 waktu bersama lagi Rasulullah
Nabi mengatakan sempurna itu hanya sholat sunat 2 rakaat di waktu pagi. Jadi itu agama tak pak. Malu mulak dah. Ustaz itu dari itu 5 petas selang. Ya kan begitu. Cedek-cedek neraka. Itu kan jadi masalah. Jadi itu pahala. Potong mak bicara pahala toh. Kemudian angka sampaja sunat. Kamakie. Antara maghrib dengan isya. Ada sholat sunat di situ 6 rakaat. Disebut awabin. Kan jelas. Makanya Nabi siapa yang melaksanakan 1 kali itu kan 6 rakaat. Pada koma sampaja sunat 12 tahun tanah. Dan diampuni dosanya selama 50 tahun. Berarti ya kau siulang kita jama sampaja sunat awabin iya ro umur tasiulangnya terhitung 360 tahun. Coba. Iya na tu ampai makadaka angka tau ma ponco umuru na tapi ma kitab catatan amalnya tertulis 1000-an tahun. Iya nona nama sue. Jadi makada 60 na tau tua tapi mas sampaja sunnah awabin ini setiap hari sehingga dia bisa tercatat itu 60.000 tahun. Itu di kitab catatan amal, Pak. Iya na riasan umur ma ponco tapi ma baraka. Jadi jangan lihat faktor makada pada kau nggak tahu makada napa aja itu tamana masigi itu aja mungkin ibadahnya dia kalahkan kita. Ini mete nama sampaja Pak tuh dia miro ijama ini. Tapi mereka tuh banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian mesti metu ipahap jalurna agama. Asaba ya kode ini paha jadi masalah. Contohnya matinro. Irokat tinro angka nawat dimancaji ibadah, angka to nawat di tidak menjadi ibadah. Saya mengambil dalil sederhana. Ketika iblis itu mau masuk masjid, angka nang kay balisi, na melo tama masigi angka tahu mas sempaja melo naganggu. Tapi ia ribalisi pura sinakaje na tama si wali nagata si masuk. Nite na bita, maka nang katoro to makalileng. Pura nita manasusi. Belisi tapi dia menampakkan dirinya berbentuk manusia. Sisa nama ada penabita kada belisi. Natane makramaje na kamako ko to. Pura si kota masuk si ko. Nah saya Rasulullah. Melo kata magganggu sahabatmu yaitu mas sempajangnya tapi mi tahu ka aku tuh tau matinro. Coba. Jadi tahu mas sampaja melo naganggu setangnya tapi ni tahu itu matinro. Ya kuidi kang akal biasa maka mestina ni tahu ya tau mas sampajangnya. Ternyata matinro ni tahu. Nah makiro, apa cidi mas sampaja cidi matinro. Makanya Rasul pun bertanya, magi na wa mi tahu iya ro tau matinro ni ro mas sampajangnya di mi tahu ya. Aga nasang iblis. Maka dai nasaba iya ro sabakmu matinro ni napat tu masikiri na tade peringaran. Maka dia berada di dalam penjagaan Allah. Tapi ia nak mas sampajangnya tu likajili-jili nih. Okoni nangka konsensus ternyata desa bicara tahu pandrita mi maka de annaumu saleh khairum min salatil jahil. Ikon itu maka de tinro na tahu pandrita ya se ininya sampajan na tahu bodoh. Tabahannya jadi ternyata desa iya ada tahu pandrita mi. Agan niya se makuye komelo ki malayon nato apa namo atau biasa mi wad itu matinro tau pandrita apa makadami tinro na tau pandrita tanya tau pandrita matinro tinro na tau pandrita jadi pekui carana na wad diala tinro na tau pandrita tanya tau pandrita matinro paham ya jadi tinro na tala artinya tidurnya diambil peko carana makadai tau pandrita pahakiki ya komeko matinro ajene laloko Ajinek ko. Yang kedua magi mo tinro. Nia kang imoto masampaja tahajud. Jadi makada ya komeki matinro nia kami matiro. Meka matinro masija supaya moto ka matu masampaja tahajud. Siaga eta tak matinro itu dihitung ibadah. Nasabak tidurnya untuk bangun salat. Pada mikon kata matinro nakada meka matinro masija supaya moto menonton Pak Golo. Ya tomi itu na lolongan. Sama kira. Jadi ini, yana tu nang kayasan tidur ilahiyah. Tinro puang Allah Ta'ala. Angkata yasa tidur sunnatullah. Tau cakar dula dak memang. Angkata yasa tidur syaitania. Tinro na setannya. Kan itu talu. Makanya pikir carana nanti tidur ilahiyah. Ia tu tinro talung itu nak palang. Yang pertama tidur untuk bangun ibadah.
Si bawah yang kedua, tidur karena capek beribadah untuk beribadah kembali. Misalnya pura ki masam pajat tahajud, maka dawe metamo pertama subuh, matakko kasa di melo kak jolok matindro supaya istirahat untuk bangun sholat subuh. Itu tidur berpahala. Nasabak siaga tata matindro itu dihitung sholat. Tiyan ya setindro tau pandrita. Jadi ternyata pandrita matindro, tindro nanti tau pandrita yala. Kemudian yang ketiga, tidurnya orang menghindari diri dari dosa. Yana tu nomor mak kada mak gosip kita kada ya komon roka aku macu to kak mak gosip pada kali kali alamat tidur cakar rudu lah ada kapal dia cakar rudu siami dosa. Yana riasa tidur ilahiyah. Jadi idim itu steli kehidupan tanah kepalanga apa ya koneda ini steli itu man rasa ki. Ini yang map tinre ya. Ia tahu bi itu ko istilah makada sampajat tepat tu kan magampang. Ia ko suju pacapurang ni masampaja loro. Tanyakan ni aleta masampaja ngasara. Apa ia tu niat na sampajangnya si bawan niat melo masampaja dia na pada. Ia ko niat sampajang oki kata dere. Ia ko niat melo masampajang oki suju pacapurangnya. Tapahan ya bedakan ya. Jadi ya ko suju pacapuran ni majami sampaja loro tania kam memang ni untuk masampaja nasara. Ia na tunasa nabita maka dah umat yang terbaik adalah umatku karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Nah salai cidede, celok decenya cidie. Makanya Imam Nawawi ad-Dimashqi itu dalam kitab Arba'in itu mendahulukan di hadis pertama itu tentang niat. Nah sabab hukum itu mah tentu. Apa agak bedakan sampayangnya Pak sampaja sunat kan niat. Siapa sampaja perlu kan niat membedakan itu. Mas sampaja sunat tatul masjid ke. Siapa mas sampaja sunat toba pada dua rakam. Pada mi sujud nah pada mati tahiyat. Agar nak bedakan niatnya. Nah begitu. Kako tame itu kau masih makan masa sampaja sunat tatul masjid. Belum tentu. Ajak kamu masa sampaja sunat jende. Karena niatnya. Jadi kau niatkan sampaja sunat jende. Sampaja sunat jende. Tapi kan sampaja. Gitu. Pada dua rakam. Pada bacaan. Pada gerakan. Tapi yang membedakan itu karena niat. Makanya semua ibadah itu bersandar ke niat. Makanya makin Nabi ta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu kuncinya. Makanya itu pada micale ya kongkang sambako lo nabawangi lipat nabawangi werak nabawangi gola kasih aja takra. Pasogo iya. Itu belum tentu. Tergantung dari niat. Ya kau makadai meka lo masih dakai kasih tau kasih syukur meka sidakai. Mudah-mudahan nalena milodongan. Nawadin terkabul hajatku. Kan Nabi temakada. Sedekahi 7 orang miskin di hari Jumat. Suruh dia berdoa. Karena itu bisa mengalahkan 40 orang alim. Termasuk kata dia gagal anak itu karena saya dapat hadis ini. Karena ada orang bertanya. Saya tidak punya keturunan ya Rasulullah. Sudah lama kami menikah tidak punya keturunan. Ada pun aku Nabi ta. Carilah 7 orang miskin di kampungmu. Sedekahi di hari Jumat. Minta dia mendoakan kamu. Karena itu bisa mengalahkan 40 orang alim. Coba. Jadi kong kacale na melo tercapai. Ternyata melo bawang ang kanana. Na mo tau memang cale. Lau kisah pa tau kasih si ko Jumat ita sidak kayo. Natiasa baraka Jumat. Ito. Napata suruh milo doang iya minasala ko makade. Kawar muale mancale ka tu kaputo ko nomor seko ito doi matu ay. Itu jadi masalah. Itu begitu. Ini harus kita tahu. Bedakan niat itu. Karena niat kuncinya, Pak. Makanya ketika kita sujud terakhir sholat duhur. Niatkan untuk sholat asar. Ia kotak kok malalangi lau pasae. Nakoki ro pasae mate. Maka kita meninggal menuju sholat. Bukan karena di pasar. Coba. Jadi carana Nabi tasaki umatna supaya dia nalepak. Itu kuncinya, Pak. Agak tahu. Nomor 2, saya pernah protes hadis itu Pak ketika membaca. Kenapa Rasulullah menyuruh yang disuruh berdoa orang yang menerima sedekah, bukan yang bersedekah. Saya sempat protes itu dalam hati maka salih dia hadis saya. Maka salih dia hadis saya. Manakah ia tahu materi mereka bukan ibadah. Yang ibadah itu yang bersedekah. Mestinya tahu masih sedekah suruh milodong. Ternyata materi mah kan yang beribadah kan bersedekah. Jina pura mak bere milodong no. Kan kita sudah bersedekah. Ya tahu terima kan terima mi. Tapi setelah saya mempelajari, itu sungguh betul.
Magai karena Nabi hati-hati, maka dia atau masjid kayak wadi jaji ria, wadi jaji takabur, wadi jaji sombong. Tapi dia atau mat terima dia nak kena sombong. Makanya ketika orang yang menerima tidak sombong dan tidak ria, berdoa, itu doanya mustajabah. Jadi namo ria atau mak berewat itu berubah karena doanya orang yang menerima. Itu hebatnya Rasulullah. Itu coba. Ini pe makada nama kau kata makada. Ai, to melu miti ade beremoki jolo. Magai sure te melodongan. Nah sabaya rumah terima kan tidak mungkin ria. Angka kata mat terima pasti dak ria. Kade kagak. Gitu. Jadi orang yang bersedekah bisa diterima sedekahnya karena doanya orang yang menerima sedekah. Itu hebatnya Pak agama. Jadi makanya aja tepaturan no. Kong ka cuma mega mito mako apa keliling ya gaga makan bami. Terima kasih. Terima kasih. Mestinya itu berdoa. Kita doakan. Jadi itu pokok. Jadi ternyata di masih dekat suruh milodo. Itu tomat terima itu. Makanya dalam agama itu Pak selalu kadang dibalik. So, makanya kita kalau biasa kok ketika saya belajar sama guru utama kedaka, memang ada beberapa itu yang sebenarnya harus introspeksi diri. Rewaloh kemana mele, payah kutuma guru hakikat tuh belajar tasawuf itu lari ke kita, bukan dari ke orang. Mereka tahu mako pura ni umrah tahu misalnya pura haji, pura ni tahu apa, dia posting di Facebook, apalagi kan ramai sekarang. Postingan kami sudah di Mina, kami sudah di ini. Oh, mereka itu makomi kasih hati melu yacang. Ternyata mela yacang iko malah sati. Kan begitu? Coba deh. Iya. Dia kagak niat nate masalah, iko mi masalah. Sama dengan anu, Pak. Dalam tasawuf itu kan tidak ada bab fikir. Coba ngaji tasawuf. Berapa tahun ngaji itu tidak ada bab fikir. Dalam tasawuf itu tidak ada bab meseke. Yang ada itu bab tamak. Di situ mana dia itu kata meseke. Ya kok kata makan meseke ya anu. Tadinya ya anu meseke. Iko menggalak milau. Ya makiro. Coba. Makanya tasawuf itu kan kenapa dia tidak pakai bab fikir? Saya pernah tanya guru, kenapa di tasawuf ini tidak ada bab fikir? Dia mengatakan di dalam ayat itu rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan, tidak ada yang kurang. Jadi tidak usah minta. Coba. Makanya kalau kita ngaji itu kan oh ternyata arahnya ke sini. Iya, jadi maga nabatena jana atin natawe loko nabita, tapi karena Nabi hatinya bagus, apapun yang dilakukan orang selalu diputar ke kebaikan. Tapi ya kau tina metode masalah, na mau makan ja niat nate na satu maja. Ama kiro, itu jegere. Masih mengite nasa ina iya na pare resiro. Itu kan apa atina meto malasa. Itu. Ini kuncinya. Kan ini yang banyak sekarang, Pak. Tuh ditawin na komentari padahal alena malasa. Kan begitu. Kasi tu nasang ya. Polisi tu manre, si pulmana si lo manre. Melo si aruya cema partai. Padahal dia na melo ya, te sukurumi. Begitu. Memposting bahwa kita berada di sini sama teman-teman. Oh, alina malas hati. Melo siya tiyacang. Alina mapad di hati. Nah, begitu. Karena kan kuncinya sederhana. Yan ang kataw majanya wana kololongan idale tawe hatimu malasa. Maka de guru takalisiden rek almarhum iko aja itu malasa ternyata we. Ini bahayanya. Makanya saya sampaikan bahwa dalam agama ini Pak ada jalur-jalur gampang. Termasuk saya itu kalau masalah doa, itu tidak panjang-panjang. Kecuali mau tidur itu yang biasa panjang. Doa sesudah sholat itu kadang tidak panjang. Saya sering titip sama istri. Doa itu saya paling banyak titip sama istri. Karena 3 kali lipat lebih cepat doanya istri itu dijabah dengan suami. Saya dapat konsensusnya itu makanya orang hebat. Seperti Bapak ini sebenarnya, saya tidak mengatakan beliau tidak ini, tapi istri beliau itu yang hebat. Iya. Iya, tidak, iya betul. Sebenarnya kan begini, kita bisa melihat, membaca Pak situasi. Seperti Soeharto kan orang hebat, tapi ketika Ibu Tin wafat itu langsung jatuh. Habibie kan orang hebat, tapi ketika Ibu Ainun wafat itu selesai dia. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa tidak kenal beliau? 2 kali 2 periode jadi presiden. Tapi ketika Ibu Ani wafat itu langsung drop, sampai ini tidak bisa bangkit. Itu orang tidak baca. Rasulullah ketika Khadijah wafat, menikah dengan beberapa perempuan itu tidak bisa tergantikan. Makanya saya kasih tahu, kuncinya di situ. Makanya kalau mau jadi orang hebat, suruh istrinya mendoakan. Itu lebih cepat. Kemudian kita bisa tahu, kenapa orang yang paling tinggi kasih sayangnya ke istrinya, pasti berkah hidup. Itu aja kuncinya. Iya.
Jadi di situ kuncinya. Makanya saya kuncinya begini, Pak. Kalau mau buat hidupmu senang, cukup kuncinya satu. Buat istrimu tidak menangis. Artinya tidak tersiksa dalam hidupmu. Itu kuncinya. Kasih sayang yang besar kepada istri itu akan menyebabkan kehidupan menjadi berkah. Itu kuncinya. Tapi coba Gere, menyeleweng. Pimpinan pondok pesantren di Jawa, hafal Quran 30 juz, ribuan hadis dia hafal, setiap hari sholat berjamaah dan nyantri, mengajar anak-anak santri yang ribuan, tapi bisa dijatuhkan sehina-hinanya karena persinahan. Yang hafal Quran saja dihinakan, apalagi yang tidak hafal Quran. Itu kunci. Jadi itu pelajaran, Pak. Makanya saya selalu mengatakan dalam hidup ini selalu ada yang tidak nampak di layar, tapi itu yang paling kuat doanya. Karena wanita itu berdoa itu sedekat, para malaikat itu dekat dengan istri-istri kita. Itu kuncinya. Makanya, tapi jangan disalahpahami bahwa tambah istri sampai 3. Supaya banyak yang mendoakan. Ya jangan. Kalau Pak Kiai punya tafsir, wallahu alam. Kalau saya pribadi Pak punya tafsir tentang ayat ini, saya pernah ngaji ke guru. Dia mengatakan sebenarnya pangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Itu bukan perintah menambah istri, tapi itu perintah mengurangi istri. Ayat itu perintah mengurangi istri, bukan menambah. Karena kenapa dia langsung sebut masna, bukan satu. Iya, pangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Kenapa dia tidak sebut satu dulu baru 2? Kenapa 2? Karena di orang Arab itu kan istrinya ada sampai 11, ada 12. Turun ayat ini untuk meminta mengurangi. Dulu kondisi orang Arab kan begitu, sampai 24 istrinya, bahkan ada yang 30. Maka turunlah ayat ini untuk meminta mengurangi sebenarnya. Makanya disebut fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Wa sulasa wa ruba fa in hibtum alla ta'dilu fawahida. Kan begitu. Makanya itu bukan perintah menambah, itu perintah mengurangi. itu. Tapi mau sepakat tidak sepakat wallahu alam. Saya tidak mau. Itu yang saya ngaji sama guru tak bilang itu ayat kan begitu sebenarnya. Tapi yang orang tafsirkan ya mau nikah 2. Tapi dia mengatakan alasannya jelas. Kalau dia perintah menambah, kenapa dia sebut 2? Mestinya 1 dulu, baru 2, baru 3, baru 4. Kenapa langsung 2 sebut? Jadi, berarti kalau kita mau ikuti ayatnya langsung 2 perempuan duduk. Kan begitu. Nah, ini yang anukan. Nah, silakan kaji sendiri. Nah, kemudian doa-doa Rasulullah itu mulai dari salat tadi. Tapi kan nisya Nabi tabu. Maka dia ro ummaku padangkan onroi ahli. Padangkan onroi magampang. Karena Allah yang memberikan kecenderungan. Angkai suruh mas sampaja sunnah baki tanga. Nah, nama itu sampaja perlu bisa disipan rasa-rasa toka. Tapi kalau disuruh puasa gampang. Kan begitu. Bangsa Nabi ya misalnya, disuruh kamu puasa, oh, berat ini. Tapi kalau disuruh sholat sunnah misalnya, atau disuruh sedekah, gampang. Kan begitu. Masing-masing kan orang ada kecenderungan, Pak. Angka beli bola tak, makanya beli bola aku dia kita masih dekat. Memang dia kami masih dekat, tapi tahajudnya setiap malam. Duhanya setiap pagi. Makanya Nabi ketika menyebut sedekah itu umum, tapi ketika dia menyebut impak berarti materi. Coba makanya kalau orang bicara sedekah, tabassumu kafi ahi kalau ke sedekah. Ni cawa-cawa beru kepada tarupatau pasti sedekah. Kan begitu. Makanya sedekah itu tidak punya modal. Karena masih umum. Tapi aku makadani impak, itu sudah materi. Makanya masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Tapi kalau sedekah bisa dengan zikir, bisa dengan sholat, bisa dengan bacaan Quran, itu sedekah semua. Jadi aja terpahami maka dasarnya pas sedekah duit apa tidak. Impak itu kalau uang. Kalau sedekah bisa dengan melangkah ke masjid itu sedekah. Kan begitu. Makanya sedekahnya tubuh kata Nabi 2 rakaat sholat sunat duha. 160 potongan tubuh manusia kan dipinjamkan Allah toh. Kan hak pakai misalnya hak milik. Cuma mega makundrai salah pahang. Nasanya dia punah. Sehingga seenaknya merubah. Alisnya dikasih naik ke atas. Kan banyak. Oh, banyak. Tapi dia itu kagak ada. Dia itu kagak kode Iya. Kan bukan hak milik, Pak. Itunya hanya hak pakai. Kalau hak milik bisa dirubah, makanya baju bisa dimodel. Tapi kalau untuk tubuh itu tidak boleh karena itu hak pakai. Itu pinjaman. Bedakan. Makanya kenapa Nabi melaknat, Allah melaknat orang yang merubah anggota tubuhnya itu karena kau hak pakai saja.
Ya kung ka oto na balibolata tinrang, namota cecak ka cespion na jatuh tato laiwi. Kangali na punna. Lain ramidi. Makanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun harus dipahami secara luas. Maka dia mataku alisku polo komento po Allah Ta'ala mesti ko parewa imatu makoto pa modele na. Apa iya naliang modele na pasti makutana. Din ako tu biasa waki buat mana parewa. Kan begitu. Ini pertanggungjawabannya berat, Pak. Ini perempuan harus tahu itu. Ini Pak Deto gagal roane wita mapalitean nih. Enggak ada. Ini kunci agama. Makanya kenapa ada larangan-larangan, Pak, kita harus lihat alasannya. Jadi itu nate bang ipong Allah Ta'ala. Makanya ilmu agama itu kan dibagi ulama. Ada fikih, ada tauhid, ada akhlak. Ya kok ilmu fikih, maka ulamanya disebut fuqaha. Ya kok ilmu tauhid, ulamanya disebut murabbi. Ya kok ilmu tasawuf, ulamanya disebut mursyid. Kajian fikih itu hukum-hukum. Berdebat memang orang. Nah sebab Allah Ta'ala maka ada walizali kahalakahum. Maka metokuri pancaji. Tidak satu pendapat. Maka di Allah Ta'ala kini melo kak pasti di pendapat itu jaji. Tapi saya tidak menginginkan demikian. Jadi ya kau fikih pasti berbeda pendapat. Tauhid juga begitu. Tauhid itu kan istilahnya. Maka ilmunya teologi. Itulah yang bahas Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah kan di situ. Di ilmu tauhid. Naik ke atas ilmu tasawuf. Itu masuk di ilmu akhlak. Akhlak itu kalau bicara, makanya begini. Ilmu fikih bicara standarnya itu 5. Wajib, haram, makruh, mubah, sunnah. Kalau masuk di ilmu tauhid, itu standarnya itu masalah akidah. Makanya antara orang musyrik atau tidak. Tapi ketika masuk ke hakikat ilmu, maka disebut ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu standarnya adalah pemali. Ini mesti dibedakan. Jadi kau makan itu haram, berarti fikih ya. Ya kau makan itu pemali berarti ilmu hikmah. Itu beda, Pak. Saya baru dapat itu karena ternyata istilah pemali itu ditarik dalam ilmu hikmah. Iya, ilmu hikmah, termasuk kalau makan itu tidak boleh melangkah. Kan biasa di kota matanga manring, kembali kurang, kamanu kiolota, mati kaki mali rumah bela. Kan biasa begitu. Pades kapatore 5 kan banyak begitu. Itu kan larangan dalam hadis. Tidak boleh melangkahi makanan. Kenapa? Itu ilmu hikmahnya. Orang yang makan melangkah seperti itu rezekinya nanti dia urus baru bisa dia dapat. Tapi ya kau kata okoi miyolona nala, maka orang yang akan mendatangkan rezeki untuknya. Itu hikmah itu. Makanya maka deto pandrite, maka dami itu pemali ya julek kayak andrewe. Kan begitu. Kenapa dia dipakai pemali? Bukan haram. Karena dia tidak masuk hukum. Dia masuk ilmu hikmah. Itu tenigare. Pemali sandre kodo pinte. Bukan haram. Cuma manfaat. Bukan dosa. Karena orang yang sandre do pintu tidak berdosa. Tapi menolak rezekinya selama 40 hari. Itu ada di kitabnya Imam Sarnuji. Makanya kalau hikmah itu lari ke pemali. Larangannya pemali. Kalau hukum larangannya haram, makruh, mubah. Di situ nunya. Ini yang harus dibedakan. Jadi itu pemali bukan beda apa. Dia lari ke ilmu hikmah. Termasuk magi makun reye komandre ini atiak buka timun. Kalau mengunyah. Kan banyak sekarang. Laki-laki kan tidak. Ya komandre karo ini maka. Tidak masalah. Tapi perempuan kan tidak boleh. Ya komatimpu ina buka timun. Tapi kalau dia mengunyah itu disuruh merapatkan bibirnya. Itu hikmahnya Pak. Supaya suaminya pengantin baru setiap malam. Kan itu kuncinya. Jadi dia tuh timun nama kun reye, itu si kontak tuh timun na yawe. Itu kan ilmu hikmah, Pak. Jadi dia bukan larangan bahwa berdosa kalau dilakukan, tidak. Cuma ada dampaknya, itu dampak negatif. Makanya dia pakai istilah pemali, bukan mengatakan haram. Nah, kalau masuk ke ilmu tasawuf, larangan itu bersifat mustahab, antara baik atau tidak. Makanya dia pakai mustahab yang terbaik. Makanya maka kalau lepak ke warungnya wajame menginap pemandre. Itu yang terbaik. Nah sebab pada mui kumuandre po na tay pura pimuandre na pamilaw ko lepak kumandre masuk pun apa muaja kan begitu. Kan kuncinya di situ. Makanya dia pakai mustahab mana yang terbaik.
Nah, itu. Kalau bicara tasawuf, jadi memang standar-standar agama itu ada. Cuma karena kita selama ini mempelajari fikih, tidak masuk ke ilmu hikmah sehingga kadang menyalahkan yang ulama sudah sampai ilmunya di sana. Kan banyak kitabnya seperti kan Sunnah Jawa Surur, itu kan ada. Karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Kan ada semua itu kitabnya. Makanya kita sebenarnya ini, ulama kita dulu itu hebat. Makanya mengajar orang tua. Jadi otomatis tadiolo, maka dalam pemali. Pemali, anak mereka dia paham. Coba. Sekarang kan orang tidak paham, sehingga dia selalu menyalahkan itu. Jadi makanya mudah-mudahan kita selama ini selalu guru khidmat terus. Saya saja sendiri tidak pernah berhenti. Dalam setiap pekan itu selalu harus hatam buku. Tidak bisa tidak. Iya. Jadi kita ini penceramah sebenarnya harus tahan banting. Dalam 1 bulan itu saya kadang tidak tidur 1 hari 1 malam atau 2 hari 1 malam. Sengaja tidak tidur. Hanya untuk melatih fisik supaya bisa beradaptasi dalam suasana susah. Pak Denawa dituli menyama Pak Pinading. Sesekali jangan tidur di kasur lah. Untuk bisa merasakan hal-hal yang dalam kondisi susah. Kan sekarang orang banyak itu selalu enjoy hidupnya. Makanya tomato tarior itu kuat-kuat fisiknya anaknya. Sebab anak bosi, mak bosi-bosi dia merigaga. Ya anak emak koko itu itak dung di kalemuin. Di rumah pakai AC, di mobil pakai AC. No poleo itu itak dungi materu. Ya jampu itak dung yang rotona napai malu bolokan. Dia pernah bosi, napai malu. Bolokan. Itu kenapa? Karena fisiknya tidak kuat. Padahal kita disuruh mendidik anak itu mengalahkan pendidikan kita. Didik dia, fisiknya latih. Kenapa saya memahami itu ajari anakmu memanah? Kan memanah itu pakai fisik. Yang kedua butuh kesabaran. Ya kumapana itu butuh kesabaran. Yang kedua butuh fisik. Kemudian yang ketiga pasti dia punya target. Berarti cita-cita. 3 hal yang kau harus atur anakmu. Latih fisiknya, latih kesabarannya, kemudian jadikan dia punya cita-cita. Itu makna memanah. Kemudian berenang kan, ajari anak berenang. Mana kan suruh Nabi tamak guru nangin na tengah padang pasir nonroy. Angka kasalo, ke Mekah. Ajari anakmu berenang. Di Madinah pun tidak ada. Tapi kenapa? Itu melatih. Berenang itu kan kita yang berusaha sendiri untuk sampai ke ujung. Artinya ajari anakmu jangan bergantung ke orang lain. Biarkan dia sendiri yang mengayung untuk bisa sampai berhasil. Nah ini yang banyak sekarang Pak susah karena tidak mau melalui proses. Melo misarba instan Pak tulis sinetron menina nonton. Nah, akadua mi iklat tapasogi. Gembel sana iklan nga kedua pa jadi gembel tapa mancing kaya. Ya tunar terforma otaknya sehingga bisa langsung mau jadi kaya. Padahal hidup ini butuh proses. Hanya orang barat itu mengatakan the process is a good in product. Sebenarnya proses itu lebih baik daripada hasil. Itu jadi jangan takut berproses terus. Jadi agur muki materu, anaknya biarkan latih dia. Kemudian untuk almarhumah, karena dia kan dengan almarhum, ini kan sudah di alam kuburnya dan tidak mungkin kembali. Magyo kilalan nagama nakal bikinnya angkalalan na tau matewe rewa je tuci dini pasang na melo mia sidakah. Kenapa sedekah Pak? Padahal haji kan pahalanya besar, umrah pahalanya besar, sholat pahalanya besar. Kenapa orang meninggal itu melo mireo masih sedekah? Karena salah satu ibadah dari sekian banyak ibadah yang bertambah terus hanya sedekah. Kung masampajan nih sisa burakang ya Tommy itu sesebuah bilang dia mau kita tambah. Tapi kalau sedekah sekali kau bersedekah itu bisa seumur dunia selalu bertambah. Tangan ka pahala tu tanay di jamin na tatambah. Cicam ni jama. Jadi kung ka tau melo macam makasiweng, usahakan yung pakasiweng cicam ni jama na tulin kay lolongan. Kan begitu. Itu namanya investasi. Ito. Yan itu ampai maka angka investasi. Namo gitu kolino maka investasi, bikin investasi. Sekali keluar modal selalu dapat keuntungan. Angka itu ini tuh pemajama. Makanya dalam ibadah itu ada investasi. Sedekah itu kan investasi. Makanya saya kasih istilah begini. Ia tua ramparange, ia ko ya punai, witannya apa di punah. Tapi ia kodena ni punai, ini na tu punah. Itu beda. Cuma ini istilah Pak. Itu. Jadi ia tua ramparange, ia ko punai mopi, tanya apa ti ko punah.
Tapi ia kodena mau punna iwi berarti kona tu punna. Artinya harta ketika masih dibawa kau pegang, kau genggam, itu pahalanya belum kau dapat. Tapi ia komualeni tahu wetannya kau punna mau punna ini tuh. Nah, jadi kasarakna ya bereng hakikina rewalaku ini. Tapi ia kau ramparang kasarakna ya punai dia itu punai hakikina. Dan itu yang tidak bisa pindah, Pak. Makanya yang tidak bisa pindah itu jasa. Yang bisa pindah itu harta. Makanya kau mati itu maka dia waris. Ya 10 miliar harta na ambo na mati ambo pastilah ko anak. Dia na tunaka dan ambo na makalanya nuna anak. Tapi kalau dia berbentuk sedekah, tidak mungkin pindah ke anak. Mati atau mau tahu tetap ambo na punna. Ini kuncinya. Makanya orang yang mensedekahkan hartanya itu tidak pernah pindah ke anaknya. Itulah miliknya selamanya. Sampai maka daka ia kotannya di punna warang perangi tak punna ini tuh. Ia miko ini punna dia patut tak punna ini. Ya, makanya tak paham nih. Jadi komeki mapunnya gagata titip ke orang. Nah bawangi itu, itu kuncinya. Ini saya kayaknya sudah 1 jam ceramah. Enggak, makasih Pak Ju. Saya selalu dikasih. Kemudian, makanya saya kasih tahu begini. Jadi kega jalur melotola. Ya kumagala ki ma puasa sunat silakan. Puasa Senin Kamis silakan. Cuma kadang-kala kita juga dalam memahami puasa ada beberapa interpretasi ulama. Istilahnya roto pandritewita kuna kaji puasa masing-masing punya alasan. Jadi kayak puasa muti, kan puasanya Nabi Adam. Maka ada ayamul bid. Nasabayro Nabi Adam waktu niat dempar lokolino, itu seluruh tubuhnya itu hitam. Ketika dia puasa 1 hari itu sepertiga tubuhnya putih. Puasa 1 hari lagi sepertiga lagi putih. Kemudian puasa hari ketiga itu seluruh badannya putih. Makanya disebut puasa muti. Makanya makin Nabi siapa yang berpuasa 3 hari di setiap bulannya, sama kalau dia berpuasa 1 bulan penuh. Kan itu kalau puasa muti. Jadi kan puasanya Nabi Adam. Puasanya Nabi Adam itu. Makanya syariatnya Nabi Adam masih lari ke kita. Itu hebatnya Rasulullah. Karena dia minta semua. Alimanang apung ya roh. Makan jahe. Itu na pasipulungan. Makanya sandar ke Nabi itu. Karena Nabi yang minta. Yang wajib perintah Allah itu sandar ke Allah. Padahal semua ibadah bersandar kepada Allah. Tapi ya ini pengakuan Nabi. Itu kehebatannya. Makanya Nabi bisa memberi syafaat. Makanya ketika sahabat mengatakan melo kasih bawa di okolalan na suruga makin Nabi tailangin na milaw. Kada de ina ya mirobilaw. Melo kasih bawa di makin Nabi te ko makito pale bantu ka. Pegay suju kulo na pongalata. Nanti saya bantu. Makanya itu pag makin guru te ko meko tama suruga si bawa Nabi ta pegay sampaja sunnah. Perbanyak ibadah sunnah. Karena Nabi kan itu. Dan rata-rata kan kalau kita mau kaji, makanya dalam agama itu kan terbagi 2. Al-Quran, hadis qudsi, dengan hadis biasa. Kenapa ada hadis qudsi? Hadis qudsi itu kan masuk ilmu laduni. Ini yang banyak orang tidak tahu. Kalau mau dapat ilmu laduni, amalkan hadis qudsi. Itu sebenarnya sudah terbuka, Pak. Cuma kadang kita tidak membaca itu. Jadi kalau hadis Nabi yang langsung disampaikan oleh Nabi, itu kalau hadis qudsi, itu kan dari Allah langsung. Cuma kenapa ada namanya hadis qudsi? Karena hadis qudsi ini masuk ilmu laduni. Jadi kota amalkan hadis qudsi itu dapat ilmu langsung. Itu kuncinya. Coba periksa hadis qudsi, Pak. Semua yang diamalkan itu pasti laduni. Jadi ilmu laduni itu tidak rahasia, Pak. Tergantung di hadis qudsi. Ya kota amalkan. Makanya kitab kumpulan hadis qudsi itu penting kita miliki. Baca-baca itu kalau mau dapat ilmu langsung dari Allah. Itu. Jadi komeloki ilmu yang tidak diambil orang, ambil dari situ. Makanya ulama-ulama kita itu betul-betul itu menjaga itu hadis qudsi. Dia melihat. Itu karena di situ kuncinya. Kemudian, di Manggala mas puasa nato kayak puasa Senin. Kan puasa kelahiran. Cuma kadang saya kemarin beberapa tahun yang lalu itu dikasih tahu. Nah, sebenarnya itu puasa Senin itu puasa kelahiran Nabi. Jadi sunnahnya kita puasa itu sebenarnya bukan hanya 1 hari. Tapi kalau kita mau puasa Senin ya silahkan untuk puasa sunnah kelahiran Nabi. Tapi mestinya di situ kita puasa di hari kelahiran. Kan Nabi ditanya kenapa puasa hari Senin. Nabi mengatakan karena saya lahir hari Senin. Seandainya hari Selasa maka dia akan puasa hari Selasa.
Artinya itu untuk memberi pesan ke kita. Hari apa kau lahir, puasakan. Sebagai tanda kesyukuran. Kan begitu. Kan ditanya kenapa puasa. Tahu dia mengatakan hari Senin saya lahir. Jadi makanya saya puasa hari Senin. Dan wahyu pertama turun itu hari Senin. Makanya orang yang puasa di hari Senin itu mengikuti Nabi puasa pada hari Senin. Bukan hari kelahiran. Itu hari Senin. Hanya mensyukuri kelahiran Nabi. Tapi orang yang puasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Dan itu hikmahnya, Pak. Orang yang puasa di hari kelahiran itu tidak kena penyakit lain-lain. Termasuk asam urat, kolesterol itu tidak kena. Iya. Makanya Kiai Hamid Pasuruan itu bilang, siapa yang puasa di hari kelahiran, itu tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Itu kuncinya. Sebenarnya kan ulama kita mengatakan, kunci asam urat, kayak kolesterol, sebenarnya kuncinya itu sudah makan, jangan minum. Saya dapat kemarin itu. Saya baru dinasehati itu. Karena saya kadang kena penyakit yang kayak asam urat itu. Kayak gemetar, sakit di persendian tulang. Langsung dikasih tahu, jangan minum sesudah makan. Insya Allah tidak kena itu. Jadi kalau sebelum makan, minum dulu. Baru makan. Selesai makan, jangan minum. Kalau misalnya kau mampu tahan 20 menit atau setengah jam baru minum, kau tidak akan kena asam urat. Itu. Jadi itu sunnah Nabi itu, Pak. Makanya Habib Lutfi itu kalau sudah makan tidak minum. Kalau yang di dunia kesehatan bisa tahu itu. Kenapa orang tidak sudah makan itu tidak minum? Supaya lambung tidak tersiksa. Pencernaan makanan itu bisa habis. Tapi kalau dia campur dengan air itu tidak bisa. Dan ternyata itu sunnah Nabi, Pak. Cuma kadang kita karena terbiasa kan minum toh. Makanya ada namanya pencuci mulut. Biasa makan buah, padahal sebenarnya itu kan dimakan sebelum makan. Sunnahnya makan dulu buah baru makan nasi. Tapi kalau sudah makan nasi bisa makan buah kembali. Kenapa? Supaya kita tidak usah minum lagi. Orang tua dulu kita itu hebat. Cuma belakangan ini mega protes. Ini nih. Jadi itu puasa Senin ya, puasa Senin Kamis. Kalau Kamis kan pahala di store. Ini yang saya sering protes orang, Pak. Kalau berdoa itu cepat lelah. Berdoa itu cepat bosan. Mestinya jangan. Kenapa? Karena malaikat itu kan cuma punya satu waktu itu melapor. Hari Kamis kan dia melapor. Jadi kalau kita berdoa hari Senin kan dia belum melapor. Dia cuma catat. Jadi mencatat dengan melapor itu beda. Kenapa pada saat hari Kamis berpuasa? Karena di situ di store. Di situ kan dilapor. Jadi kalau masih dicatat, jangan tunggu diterima, Pak. Cuma gitu. Makanya hari Senin minta, Selasa minta, hari Rabu minta, hari Kamis baru di store. Karena ada orang beda-beda. Hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Namun malaikat malah selalu tuh. Nah, sengaja jadi lagi. Kan begitu. Kalau dia protes-protes. Kan begitu. Makanya kenapa orang ulama kita mengatakan ijabu dua arba'ina yauman mania. Kumelo kita terima pak dongamu 40 sona jangan ganti. Dari situ. Jadi itu kuncinya, Pak. Makanya ibadah itu kan ada formatnya istilahnya. Cuma kadang ini masa pejalur milau sepeda. Sisa nama sampai jangan serak ni tete masa sepeda cas milau si sepeda cas. Mucina to kasi po sepeda cas. Sina. Sisa na lo masa pajam manggari binarunto tema motor baru nasa way kanya po motor na yan. Mudah-mudahan kasi nakatodale kumamotoro. Oh, makan malaikat ada jadi Cina ni. Sepeda nilaw na, sepeda cas waktu nasara, nilaw si motor. Makanya kumakan di pungagan nilaw, kada itaw kita-kita niya tupong aja panjok malagi. Jadi begitu. Jadi kunci agama kan begitu. Padamu ini natala dasar aleta. Kung kana tamak belikan kak sepeda. Bagian mak belikan kak mobil-mobil. Bagian na si mak belikan kak baju baru. Bagian na si mak belikan kak motor-motor. Pasti es krim talyang inamak ko. Kada ko meje wa dia leng na pajamanan na. Tapi coba kalau dia minta selamanya, mak belikan kak motor, mak belikan kak motor. Si tangaulam itu dimakan, mak belikan kak motor, dia kong kadita pasti terjadi. Iya, karena kita yakin bahwa dia minta betul. Itulah makna ketika Allah mengatakan, aku malu kepada hambaku ketika dia meminta dan aku tidak mengabulkan. Nah, itu narekomilau tuh, makanya wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata izadaan. Kan ada terakhir itu. Kenapa ditutup lagi izadaan? Namanasan ka na riolona. Kau tahu mangilaw, nare ko mangilaw mo, berarti ka tahu mangilaw, dia nangilaw, kakita-kita mi.
Nah, itu maksudnya. Makanya ini agama itu Pak begitu istilahnya, kita memang juga harus mempelajari. Kemudian puasakan tadi. Kemudian jadi deta magala ma puasa sikiri. Pak sikiri ida kemodalan. Cuma sikiri itu harus istiqomah. Kan ada juga Pak surah Al-Ikhlas. Maka dia nabi tak pertama kali kurang ngalemu sebelum tidur. Kan begitu. Dari situ sebenarnya ambil juga dasar ulama kenapa dihatamkan Al-Quran orang meninggal. Salah satu di situ kuncinya Pak. Orang yang mau tidur itu disuruh baca surah Al-Ikhlas 3 kali. 30 juz. Ketika orang wafat, kalau ketika kau bisa kau hatamkan, makanya Imam Syafi'i mengatakan mustahab. Itu bagus. Dia tidak mengatakan sunnah. Ya kun kata maka tidak ada dasarnya. Imam Syafi'i yang hafal Quran 30 juz, 600.000 hadis Nabi dia hafal di luar kepala, itu mengatakan bagus kalau dihatamkan Al-Quran untuk orang yang meninggal. Yang tidak hafal hadis, tidak hafal Quran, bilang bid'ah. Ini jadi masalah. Ini nih, tapi dia tuh agak kurang apa dia. Ini penting Pak. Jadi makanya dalam agama itu jelas. Kita itu kan punya, saya itu sering diprotes Pak. Terus terang, saya sering diprotes. Di media-media itu sering diprotes. Karena saya tidak punya akun YouTube, makanya saya selamat. Jadi saya tidak punya, kayak begini, ada yang rekam itu bukan, saya tidak berurusan. Jadi hanya orang saja ke sini. Jadi saya itu sering dilihat dikirimi ada komentar begini. Karena ini penceramah selalu pakai ulama, tidak pakai nabi. Saya bilang, saya pakai nama ulama itu 2 kuncinya. Yang pertama, saya tidak mau bertanggung jawab langsung disuruh berhadapan dengan nabi, dengan para malaikat. Saya ingin kalau ulama yang menolong saya. Kenapa? Kalau saya pakai Imam Syafi'i ketika nanti salah, pasti ditanya malaikat, kenapa pendapat begini? Saya bilang Imam Syafi'i yang bilang, kau tanya dia. Kan selesai. Kan itu kuncinya Pak. Kita mesti punya guru. Tidak bisa kalau tidak punya. Karena yang punya agama ini kan Allah dan Rasulnya. Dan ada pewarisnya disebut ulama. Saya kan bukan ulama. Hanya khutbah, penceramah. Ulama itu yang hafal 600.000 hadis Nabi. Hafal Quran 30 juz. Makanya ketika Abu Hanifah ditanya, berapa hadis yang bisa dihafal orang dan diketahui baru bisa berfatwa. Dia mengatakan 600.000. Makanya Imam Muslim dan Imam Bukhari tidak bisa berfatwa. Tidak bisa. Padahal dia meriwayatkan hadis. Imam Bukhari itu meriwayatkan 7 ribuan hadis. Imam Muslim meriwayatkan 9 ribuan. Jadi pasigari kitab Bukhari dan Muslim itu hanya 1.600-an hadis. Nah, 500 pasak buhat desa, na kuasa itu na pemberi berfatwa. Ini kan, mega butuh to nasa, tidak usah pakai Syafi'i, pakai saja Bukhari Muslim. Kau sigilingan otaknya itu. Magai Imam Muslim, Imam Bukhari itu belakangan. Imam Muslim itu tahun 202 Hijrah. Sedangkan Imam Tasyafi tahun 100-an. Makanya Imam Bukhari dengan Imam Muslim itu bermazhab Syafi'i. Ini harus ditahu. Jadi ya Imam Muslim, Imam Bukhari mazhabnya itu Imam Syafi'i. Bermazhab Syafi'i, tapi dia meriwayatkan hadis, tapi tidak berani berfatwa. Nah, sabab ia rohat desa naruntu elena itu sabumi. Nah, ia had desa ikuasa yena pawa di berfatwa 500 pesabu. Coba itu agama itu Pak ada rentetannya. Makanya saya gampang saja. Ya kita naik ke matu. Magin aku pendapat na guru takali si dendrengnya tolong mutani ke kur. Kita selesai. Karena dia yang mengeluarkan pendapat kan selesai. Makanya ada orang masuk surga itu karena syafaat ulama. Bukan hanya syafaat Rasulullah, syafaat Al-Quran, syafaat anak perempuan, syafaat ulama, syafaat Rasulullah. Itu kan orang masuk surga dengan itu. Ya jakutannya jalurna Nabi tawola jalurna ulama. Makanya kita itu selalu bertawassul ke ulama. Karena begitu. Makanya tuh tak guru tak Abdul Rahman Abodale. Ini pendapatnya. Karena saya tidak berani. Nasa banyak kopi warkopi. Padahal kau pengantar kopi kak. Ya kau mau cece kopi aja dan protes. Ya pakai buah kopi mau cairi. Kan begitu. Yang bahaya itu mengatakan menurut Rasulullah begini pendapat Nabi. Itu mensandingkan ilmunya Nabi dengan ilmunya dia itu bahaya. Makanya buku-buku yang beredar itu saya sering protes.
tata cara sholat sesuai sunnah Nabi. Sehingga mereka tahu dia napahami, maka dari sadiwan nih sampajang tata cara berarti bukan di sunnah. Makanya banyak sekarang penceramah mengatakan ceramah sunnah, ceramah bukan sunnah. Gara-gara begini, Pak. Ini harus dipakai ingat tahu rapangnya kok. Yeah. Karena banyak kali rumah kalau di sana ceramah bukan sunnah, ini yang ceramah sunnah. Karena dia mengatakan langsung Al-Quran dan hadis. Gara-gara begini, Pak. Karena dia mengatakan tata cara sholat Nabi, tata cara sholat sesuai sunnah Nabi. Ditulis oleh Syekh Albani. Padahal itu hanya satu versi. Nah, tata cara sholat Nabi itu ada beberapa macam versi. Kita bukan gara Syekh Albani dengan Syekh Utsaimin tanah beda. Beda. Iki kena minta curi. Ini yang bahaya. Yang paling fatal kemarin itu mengatakan jangan ikut ulama, ikut hadis Nabi. Baru dia mengatakan menurut Syekh Albani. Saya bilang itu Albani bukan ulama atau Nabi. Kan begitu. Matani macuri mantasabi, tapi kau suruh kita ikuti Albani. Saya bilang sama-sama di ulama itu. Mana yang kau mau ikuti Imam Syafi'i yang lahir di abad pertama Hijriah atau kau mau ikut yang belakangan? Kan begitu. Selesai persoalan. Jadi saya tuh gampang aja, Pak. Cuma kadang orang bolak-balikan. Nah, kemudian saya wasiatkan, makanya orang tua kita ini kirimkan terus suratul Fatihah, kirimkan surah Al-Ikhlas. Tapi sebenarnya begini, namo dia tak kiringan Pak dong, namo dia tak sumbangan, yang penting maki buat dia cing anak tetap kena lolong atau matoi, karena kayak syafaat pahala. Itu hadiah besar untuk kita itu, Pak. Makanya makanya tuh tomatota pedek megana, pedek mesin podale. Itu rezeki dunia akhirat, Pak. Karena Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan 3 atau 2 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu hadis Nabi. Ya, makanya bikin anak perempuan, Pak. 2 atau 3. Wah, ini jadi masalah. Karena laki-laki katanya semua. Itu. Makanya saya itu anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Itu saya diwasiatkan sama guru. Nanti kalau sudah menikah, bikin anak perempuan 2. Kalau mau 3 lebih bagus. Kalau 2 saja baru laki-laki ya, bikin dulu perempuan 2. Makanya anak pertama itu perempuan, anak kedua perempuan. saya kasih ilmu gurota itu ilmu napas, Pak. Saya dulu tidak percaya, tapi ternyata betul juga. Orang sebelum berhubungan itu tes napas. Kalau napas kanan yang kuat berhubungan, itu pasti laki-laki. Tapi kalau kiri yang kuat itu perempuan. Itu ilmunya. Ada. Tapi tidak usah diperhatikan. Sudah lewat. Ya. Insyaallah anak-anak laki-laki tetap mendoakan kita. Jadi makanya saya bilang ilmu hikmah itu kan banyak, Pak. Sekarang ini ilmu hikmah mulai terbuka. Ya. Tapi ini kadang orang menganggap ini tasawuf, padahal bukan. Itu bukan tasawuf. Kenapa dikatakan ilmu hikmah? Ilmu kan hikmah juga. Hikmah juga kan ilmu. Ya makanya ilmu hikmah, ilmu. Memang betul. Kenapa ulama sebut ilmu hikmah? Karena ilmu yang lahir dari ilmu. Dia mulai runtuh, dia mau kaji ya. Istilahnya gitu. Itu kuncinya. Jadi banyak-banyak hikmahnya itu, Pak. Jadi itu yang penting, banyak belajar, tetap mendengarkan dakwah, jangan hanya satu pihak. Karena istilah tabayun itu, Pak, sekarang bukan hanya berhadapan dengan orang. Biasanya tabayun, ya kumangkalinga ki cara mau ke YouTube misalnya melarang maulid, tangkalinga itu yang membolehkan maulid. Itu namanya tabayun. Jadi aja tak ada bawang. Oh ya, kalau ada informasi langsung tabayun. Tidak, yang dimaksud tabayun juga itu, misalnya pencara mengatakan maulid bid'ah. Cari juga maulid yang membolehkan maulid. Napa tidak kalau ya alasan teh palabi, ya alasan mateng. Jadi kan bolak-baliknya bisa ditahu. Kan gampang. Ya meko makada tidak boleh bid'ah. Yang mana mirona sapa? Itu satu arah saja. Ini penting. Apalagi kan menggalamuki menonton toh, silakan pakai itu. Saya kira ini Pak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Jadi saya hanya sampaikan begini. Jangan takut dengan perjalanan hidup kita. Rasulullah itu sudah berdoa. Bahkan dia sudah berjanji dengan neraka. Karena neraka mikai melada yitau tu ini. Pak makanya aku tamu proses apa. Nah pura ni tama nabi tak. Kecuali ada satu nabi itu makalasi. Itu Nabi Idris. Itu yang makalasi memang nasaba manapunang malaikat maka magar sana ko tomate. Maka dia malaikat mapadina sa dia coba-coba dari unu kan. Dicabut itu. Atas sisi nalo itu dicabut. Sana mati nasa kalau mite neraka pajo-pajo kakak kulalan neraka. Diperlihatkan neraka selesai itu pulang ke surga maka bawa ke agama surga.
Senata masuk na saya mena hamon roko dino may masuk. Itu iya. Mengatakan mereka mon roya ko do may masuk maka de mereka de na wadi na saide. Mena mon roko manyaman ya ko. Maka de na wadi loko te ko de na pule neraka na sawasa ko na neraka mo pajuka. Itu yang mengalami malaikat itu. Makanya salah satu nabi yang disuruh menjemput nabi itu di langit kedua itu kan Nabi Idris. Iya, ketika dia bersama dengan Nabi Isa. Begitu. Makanya ada beberapa nabi itu kan kalau kita melihat tidak istimewa sebenarnya. Nabi Adam tidak istimewa. Nabi Zakaria, siapa namanya? Nabi Isa dengan Yahya itu kan juga nabi kalau kita kenapa bukan ulul azmi? Tapi itu ada hikmahnya semua. Nabi Isa itu kan nabi yang lahir tanpa bapak. Kemudian Nabi Yahya itu lahir dari perempuannya menopause. Coba, itu hikmahnya itu. Artinya pengalatala na podangi, maka danamu mustahil menurut manusia, ya kumas sampajamu kumilawi, dia mustahil. Itu intinya Pak. Makanya ada hal-hal itu yang tidak pelajari dari orang yang menjemput Nabi. Nah, makanya saya wasiatkan itu begitu. Aja kami tahu, silahkan amalkan saja. Makanya saya bilang, ini yang penutup. Kan neraka sudah, Nabi sudah lihat neraka siksaan paling berat. Makanya Nabi kan mengatakan, siksaan neraka paling meringannya, masa patua wara, mak baju wara, masa lara awara, mak palwa wara. Itu yang paling ringan. Makanya Nabi menangis. Nah penatane neraka. Kira-kira angka gawat di najama umatku. Nah dia natamok ko. Apa yang bisa dia baca? Tanya itu pangonron na neraka natane. Neraka memeto. Panasnya ko pangonron na di pa. Ayo ko po neraka na upo na manas sadi. Kemudian kan neraka bilang, sampaikan kepada umatmu Muhammad untuk membaca Allahumma ajirni minan nar salah samarra. Kan itu kuncinya. Makanya timange ku pure mak beresalah itu na baca. Astagfirullahaladzim 3 kali itu karena talu dosana. Bacaan dia na suku, peringaran dia na suku, gerakan dia na suku. Makanya dia istighfar 3 kali untuk menutupi kesalahan dalam sholat. Kata masa pajangeng, kata makanja bacaan tapi peringaran dia na makanja. Makanya istighfar itu 3 kali. Sudah itu baru baca Allahumma antas salam. Karena kita teman kada. Ya kumu baca itu Allahumma antas salam. Kekurangan apapun ibadahmu itu akan sempurna di sisi Allah. Kemudian baca Allahumma ajirna minan nar. Karena untuk menutup pintu neraka, Pak, ya sampajangnya goncina surga. Kan semua kan itu ada dalilnya. Kan jelas. Magina tito pandita lo kemudian sampajangnya. Karena di situ doa mustajabah. Ini sederhana, Pak. Mega apa tu tahu nasa dega dalile na latap pesan. Sebab dalile sampajang mina baca bukan dalil sikir. Begitu. Ya sampajangnya na pura nama beda salat teh. Selesai ini. Kan begitu. Ah ini makanya orang tinggal bersikir jangan diprotes. Pak Mega tuh tualena dia nulet tudangin apa tahu ena cairi. Ini kita malah samaneng nih. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.